Jose Repair. Kembali lagi dengan video terbaru. Kali ini ada iPhone 12 Pro Max. Ini kondisi kaca LCD-nya retak. Sentuhan masih normal semua. Gambar masih bagus. Jadi kondisi seperti ini bisa diganti kacanya atau repair glass. Jadi untuk tipe ini proses pembongkaran atau proses untuk membuka LCD-nya itu agak sedikit ribet ya, karena ini kondisinya retak dan bentuknya sudah petak dia ya, untuk seri 12. Jadi harus berhati-hati di saat membuka LCD yang kondisinya retak, karena jika dipaksa bisa-bisa LCD-nya rusak atau garis, bisa juga dot atau tompel. Jadi di sini saya panasin dulu tadi. Saya buka pelan-pelan dan dibantu dengan sedikit cairan agar lemnya tidak ini ya, agak melembek gitu. Jadi ini prosesnya bongkarnya harus hati-hati, jangan terburu-buru. Alon-alon asal klakson. Jangan lupa juga untuk berhati-hati agar bezelnya tidak lecet saat pembongkaran. Jadi ya pokoknya hati-hati. Di sini saya menggunakan pisau sejenis ini. Dia itu tipis ya. Jadi tidak membuat bezelnya di handphone ini jadi lecet. Asal jangan kegores. Jadi diusahain semaksimal mungkin jangan sampai lecet. Jika menggunakan bahan yang agak tebal, itu bisa mengakibatkan lecet di bagian bezelnya. Terus ditambahkan cairan ya, untuk mempermudah proses membuka LCD-nya. Jadi ditetesin dikit-dikit. Di sini saya menggunakan thinner.
dan saya seset menggunakan kuku untuk meminimalisir atau menghindari lecet di bezelnya. Ya, ini saya tetesin lagi sedikit agar prosesnya bisa lebih mudah. Jika LCD-nya tidak retak atau kacanya tidak retak, itu proses pembukaan LCD-nya pastinya lebih gampang. Karena kalau ini beresiko, saat pembongkarannya saja sudah beresiko, belum lagi saat pemisahan kaca dari LCD-nya. Ya, ini sudah terbuka. Kita tes lagi normal dan kita bongkar. Ini saya lepas untuk bagian frame LCD-nya. Jadi ada metode yang bisa langsung dipisahin kacanya tanpa melepas frame. Tapi saya di sini memilih untuk memisahkan frame terlebih dahulu, karena untuk metode yang tanpa pelepasan frame itu saat proses laminating bisa menyisakan angin gelembung ya, atau bubble di bagian kaca LCD-nya. Itu yang pernah saya alami, jadi saya buka saja untuk bagian frame-nya. Kurang lebih dengan video-video saya yang sebelumnya, itu proses pengerjaannya mirip-mirip ya, hanya beda tipe handphonenya saja. Setelah pisahin, kita tes lagi.
pastikan masih normal. Jika normal, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memisahkan kaca yang retak dari LCD-nya. Ya, ini proses untuk pemisahan kaca dari LCD-nya. Oke, setelah kaca selesai dipisahkan, ini kita tes lagi sebelum kita masuk ke proses pembersihan lemnya. Jadi kita tes dulu. Untuk penggantian kaca atau repair glass itu memang dari harga kacanya itu murah ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa cek harga di marketplace. Itu harga kaca LCD tidak mahal atau memang murah ya. Itu sudah kualitas yang bagus, memang harganya tidak ada yang mahal, jadi harga kaca itu murah ya.
Tapi untuk pemasangan ya proses seperti ini prosesnya lumayan panjang dan juga ada resiko saat pengerjaan. Jika misalnya LCD-nya garis saat pengerjaan atau ada tompel, itu mau tidak mau kita sebagai yang ngerjain itu harus menggantikan satu set LCD yang baru. Jadi itulah mengapa harga repair glass biaya jasanya yang mahal, lebih mahal dibanding harga kaca LCD-nya. Selain itu untuk repair glass juga membutuhkan alat-alat khusus, jadi perlu modal juga, dan itu harga bervariasi. Ada yang menggunakan alat laminating yang pabrikan, ada yang rakitan dan lain sebagainya. Tapi itu semua tetap perlu modal. Jadi jangan kaget jika ingin mengganti kaca LCD yang retak, itu ditarif dengan harga yang rada tinggi ya, karena ya yang seperti saya sebutkan tadi memang begitu adanya. Jadi saat proses-proses pengerjaan ini salah sedikit saja itu bisa menyebabkan LCD rusak ya. Jadi kita harus hati-hati dan resiko itu pasti tetap ada. Jadi ini proses untuk pembersihan lem OCE ya, atau OCA. Nah, setelah proses pembersihan yang tadi, membuang bagian lem yang tebal-tebalnya, sekarang kita bersihin lagi. Ini jadi ibaratnya sisa-sisa lemnya kita bersihkan kembali.
Oke, ini setelah dipasang untuk glass barunya. Jadi ini kita tes lagi, pastikan semuanya normal. Setelah itu kita tinggal pasang untuk bagian frame LCD-nya. Jadi untuk pengerjaan ini kalau saya itu estimasinya 3 jam ke atas ya. Jadi 3-5 jam itu estimasi pengerjaan. Itu bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih lambat lagi. Jadi jika pengerjaan untuk repair glass atau ganti kaca seperti ini, itu kita memang harus hati-hati dan tidak boleh terburu-buru. Nah, ini berarti kita tinggal pasang untuk bagian frame-nya saja. Ini untuk lapisan pelindungnya, bawaan dari glass ya, atau kaca yang baru. Itu bukan bagian dari kacanya yang gelembung ya, itu pelapisnya. Ini sengaja tidak saya buka karena biar pemiliknya bisa lihat gitu ya. Ini dalam keadaan masih ada pelindungnya. Jadi itu bukan gelembung dari LCD. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.